Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Analytical Exposition atau eksposisi analitis, yang beranggotakan saya sendiri Fatika Yusra Sadia dan teman saya Anissa Nursania. Definition of Analytical Exposition atau definisi dari eksposisi analitis. Analytical exposition is a text try to provide a comprehensive explanation of a problem by display supporting opinions carefully. In your life, you have tried to persuade anyone on a certain issue or argue relentlessly about something with someone, then you have used an exposition. Jadi, eksposisi analitis itu teks yang mencoba memberikan penjelasan yang komprehensif tentang suatu masalah dengan menampilkan pendapat pendukung secara hati-hati. Dalam hidup, Anda telah mencoba membujuk seseorang tentang masalah tertentu atau berdebat tanpa henti tentang sesuatu dengan seseorang, maka Anda telah menggunakan eksposisi. Where do we usually find the analytical exposition? Di mana kita biasanya menemukan eksposisi analitis? Letter, surat, legal defense, pembelaan hukum, speech, pidato, newspaper artikel, artikel koran. Purpose of analytical exposition atau tujuan dari eksposisi analitis. The purpose of an analytical exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi, tujuan dari teks eksposisi analitis adalah untuk meyakinkan audiens untuk melihat suatu masalah dengan perspektif Anda. Generic structure of analytical exposition. A. Thesis. In this part of the thesis, the writer must inform the reader about the topic main thing to write about. Yang pertama, tesis. Pada bagian tesis, penulis harus menginformasikan kepada pembaca tentang topik yang akan ditulis. B. Argument. The author will write an opinion to support the main topic that has been submitted previously. B. Argument. Penulis akan menulis pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. C. Conclusion. Reiteration contains a reaffirmation of the author's position and opinion on main topic. C. Conclusion. Pada bagian kesimpulan, berisi penegasan kembali pendapat penulis tentang topik utama. Language features of analytical exposition. Use simple present, because the analytical exposition is a text that expresses general opinions and facts. Subject plus verb 1 S atau ES plus object. Example, she sleeps with a pillow. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Karena analytical exposition adalah teks yang mengungkapkan opini dan fakta secara umum. So, use thinking verb. Analytical exposition using thinking verbs or words that express thoughts or rather feelings. Example, think, believe, agree, disagree. Yang kedua, menggunakan kata kerja berpikir. Analytical exposition menggunakan kata kerja berpikir yang mengungkapkan pikiran atau perasaan penulis. 3. Use internal conjunction. Using internal conjunction, namely connecting words that connecting the arguments between the two clauses. Example, additionally, firstly, secondly, but, meanwhile, etc. Yang ketiga, menggunakan internal conjunction. Menggunakan konjungsi internal, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen antara dua klausa. Contoh, selain itu, pertama, kedua, sementara, dan lainnya. 4. Use causal conjunction to explain cause and effect. Example, because of, therefore, etc. Yang keempat, menggunakan
menggunakan casual conjunction untuk menjelaskan sebab dan akibat. Contoh, karena itu, dan lainnya. Example of analytical exposition. Contoh dari eksposisi analitis. Cars should be banned in the city. Mobil dilarang di kota. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Seperti yang kita semua tahu, mobil menciptakan polusi dan menyebabkan banyak kematian di jalan dan kecelakaan lainnya. Itu merupakan tesis. Firstly, cars, as we all know, contribute to most of the pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illness such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Pertama, mobil seperti yang kita semua tahu menyumbang sebagian besar polusi di dunia. Mobil mengeluarkan gas mematikan yang menyebabkan penyakit seperti bronkitis, kanker paru-paru, dan pemicu asma. Beberapa dari penyakit ini sangat buruk sehingga orang bisa mati karenanya. Itu termasuk argumen yang pertama. Secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our roads' biggest killers. Kedua, kota ini sangat sibuk. Pejalan kaki berkeliaran di mana-mana dan mobil biasanya menabrak pejalan kaki di kota, yang menyebabkan mereka meninggal. Hari ini, mobil adalah pembunuh terbesar di jalan. Pada bagian ini merupakan argumen yang kedua. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you might find it hard to sleep at night or concentrate on your homework and especially talk to someone. Ketiga, mobil sangat berisik. Jika Anda tinggal di kota, Anda mungkin sulit tidur di malam hari atau berkonsentrasi pada pekerjaan rumah, dan terutama berbicara dengan seseorang. Pada bagian ini adalah argumen yang ketiga. In conclusion, cars should be banned from the city for the reason listed. Kesimpulannya, mobil harus dilarang di kota karena alasan yang tercantum. Pada bagian ini adalah termasuk conclusion atau kesimpulan.